Dan banyak sekali cerita-cerita horor. Dan fun fact lagi, kalau harusnya udah tahu sih, kuntilanak tuh banyak warnanya. Oh, Dan yang tahu. yang paling cupu tuh putih gitu. Jadi kayak kalau ketemu yang putih, oh yaudah biasa aja. Tapi kalau udah ketemu yang warna-warna selain putih, lebih baik pulang. Kayak udah lah, nggak usah lewat situ lagi. Tapi biasanya yang paling sering mengganggu tuh yang putih ya sih? Oh. Iya, dia iseng. Hmm. Kalau putih tuh iseng. Kayak dalam artian tuh ya udah dalam artian si putih itu emang iseng aja. Kayak udah pasti iseng. Karena dia nggak bisa yang lain selain iseng. Yang ketawa lah. Tapi harusnya udah pada yang tahu ketika kuntilanak ketawa, kalau suaranya itu deket berarti dia jauh jaraknya. Kalau suaranya jauh itu berarti dia deket sama kita. Nah, jadi kalau dengar suara kuntilanak jauh, gitu kan kayak mendingan kita keluar dari daerah situ daripada diketawain lagi atau kenapa. Dan di wihara pernah kejadian di wihara Koko yang di belakang rumah. Jadi belakang rumah Koko ada wihara. Itu tuh wihara dalam arti wihara keluarga besar yang memang marga Koko itu, dan marga-marga yang pokoknya keluarga yang di situlah daerah situ ya ngebangun wihara untuk kita ibadah, karena kan oke nih mau ke wihara nih harus jauh, harus ke sana daripada ngapain gitu, lebih baik kita bikin wihara lah. Nah itulah salah satunya foundernya tuh bapak gue, terus Asuk Koko dan sebagainya lah. Banyak lah di sini saudara. Kocaknya waktu itu lagi rapat tuh malam-malam, bener-bener ada kuntilanak kan. Wihara Koko tuh depannya Kali Bekasi, bener-bener langsung Kali Bekasi. Jadi yang di seberang Kali Bekasi itu ada putih terus ketawa, lagi rapat, dan semua tuh mendengar, ibu-ibu, bapak-bapak, terus yang pemuda-pemudanya tuh pada dengar. Itu kalau nggak salah rapat untuk sembahyang bulan. Dan pada cerita lah, jadi kayak cerita masuk ke kuping saya, dan terutama ke kuping bapak gue dulu, ya bilang ya nggak usah dipikirin, karena dia ketawa karena dia seneng karena akan ada sembahyang bulan gitu. Jadi kayak namanya sembahyang bulan kan kita mendoakan yang jadi makhluk-makhluk yang di alam rendah itu kita doain biar jadi bahagia lah dan sebagainya. Ya begitu. Jadi kayak nggak usah takut, itu malah dia kayak gembira. Tapi yang Koko bilang nggak gitu juga gembiranya. Tapi Koko bilang, terus kuntilanak ngomong gimana ya? Dia bisa ketawa doang ya. Jadi nggak salah dong. Iya nangis. Ya masa nangis sih, kayak kok nangis gitu kan. Bener juga sih, ya udahlah. Dan ketika itu ada banyak banget cerita di itu. Kocaknya adalah ketika hari sembahyang bulan di wihara ini, itu kan kayak seserahan tuh banyak tuh. Nah, adalah Indomie gitu, Indomie berdus-dus lah. Dan dibukain gitu. Jadi cuma dari dus dibuka aja. Dan ada 2 yang hilang. Bener-bener kayak diambil 2. Dan kita pun juga orang-orang wihara pun yang udah berpikir dan udah dengan bijaksana, dan artian ya nggak akan mengambil seserahan itu walaupun sesusah apapun gitu kan. Gitu. Jadi kayak ya udah dari situ seserahannya akan didonasiin pemana lah gitu. Jadi kayak Koko yang ngeliat sendiri gitu, kayak inget banget itu Indomie kari. Di kotak yang sama berarti kok? Bener, di kotak yang sama. Itu ada 2 yang dicomot. Bener-bener kan Indomie yang didus kan rapih tuh ya.
rapi, jadi ada 2 jejer gitu kan, mungkin satu jejernya itu isinya berapa lah gitu kan. Ini ada yang dicomot 2 bolong gitu kayak oke. Agak serem sih. Ya emang serem. Di situ di wihara Koko adalah tempat-tempatnya makhluk-makhluk aneh. Banyak makhluk-makhluk aneh. Ada yang pernah HP biku itu diambil. Gini, kita kan nggak berani, pokoknya ya umat mungkin nggak mungkin berani ngambil HP Bante dong. Dan biasanya HP Bante itu ditaruh di tas Bante, ya itu tas biku lah. Dan kayak kita pun juga yang nggak mungkin ngutak-ngatik tuh tasnya gitu kan. Pernah suatu malam lagi kebaktian, itu HP hilang. Bener-bener oke, pas datang ke kantor ngobrol-ngobrol sebentar, terus ceramah lah gitu kan. Nah itu tetap di depan aja, dipegang aja tasnya dan ditaruh di bawah. Pas mau pulang hilang HP. Yang kayak siapa yang ngambil? Gak ada yang ngambil. Bahkan Bantenya bilang kayak saya setelah dari kantor turun ke Dhammasala, ya udah nggak main HP dong, nggak mungkin dong main HP gitu kan. Dan saya taruh udah di dalam terus hilang. Setannya jago kata gue, keren, Bante aja diisengin kata gue. Tapi ya akhirnya ketemu dan gue lupa cerita ketemunya gimana. Dan banyak cerita kayak pernah suatu ketika waktu itu ada pembicara, nah senjatanya itu ada punya supir. Nah udah selesai lah tuh, udah selesai pembicaranya ke toilet, terus balik lagi ke kantor untuk ngobrol-ngobrol sama ketua wihara. Nah gantian lah tuh supirnya yang ke toilet. Toilet itu cuma satu di wihara itu, jadi pas mau cowok mau cewek satu lah pokoknya. Pas dibuka itu ada cowok badannya tinggi, megang kepala tuh ditaruh di gini loh, kayak di helm, megang helm. Nah, sabar. Ya, kayak di gini aja. Ini kepalanya nih. Yang kayak dia nanya, bisa pasangin kepala saya nggak? Atau antara itu kok nggak, kepala saya mana? Dia nanya itu setannya. Itu supirnya nggak jadi, langsung naik lagi. Berarti Dan cerita nggak ada kepalanya? Nggak ada, jadi buntung terus kepalanya dipegang. Wah, serem juga. Itu 2 kali. Waktu itu Om Koko yang kayak gitu juga, dan si supir pembicara. Kalau Om Koko kan kayak yang udah biasa juga gitu. Om Koko yang udah biasa juga kan, kayak dia sama juga ketika di toilet dibuka, kepala saya mana? Kalau Om Koko yang udah biasa tuh dipegang, oh iya, jadi abis diambil ditancepin sama dia kepalanya. Oke, makasih. Tapi kebalik, kepalanya yang ke belakang, mukanya yang di belakang. Oke, yang kata Om, bisa ngelawak juga. Oke, setan bisa ngelawak juga. Nah, karena udah kayak dalam artian meresahkan, karena kan bukan orang, maksudnya kan yang benar-benar merasakan lah, jadi orang luar udah ketakutan, takutnya kan gimana. Jadi ya udah, jadi tuh setan sudah bahagia ya, jadi udah ditempel kepalanya secara permanen. Jadi dia sudah tidak mencari-cari kepalanya lagi, dan entah di mana sekarang, di alam mana. Banyak karena dan pernah pokoknya waktu konvert lagi lah, itu sembahyang bulan lagi tuh, pas akhir-akhir tahun udah berakhir nih, udah selesai, benar-benar selesai, ketua kok lupa antara ketua wiharanya yang bilang oke, ini udah selesai, silakan pergi, dan pokoknya benar-benar ditandain bahwa ya udah, tandanya ini udah selesai gitu acara ini. Itu angin kenceng sekenceng-kencengnya, bahkan yang pohon bambu itu sampai turun banget, tapi nggak patah, yang kayak turun banget, karena kan ada pohon bambu lah, pohon apa itu turun saking sekenceng itu. Terus yang Koko kepo lah, kan Koko tidak bisa melihat deh, kalau kepo
itu kenapa kencang banget, dan udah sekilas kayak sekitar 10 detik habis itu langsung tenang, anginnya yang tenang, yang kagak kenapa-napa. Ya pas dibilang ya udah orang tandanya disuruh pulang, ya pulang mereka. Yang tapi segitunya kah? Nah, iya segitunya karena sebanyak itu. Yang kayak pokok yang kepo nanya makhluknya ada apa aja. Ya itu ada yang badannya manusia, mukanya ikan. Wah, serem juga ya. Ada yang siluman ular, siluman ikan, banyak lah. Tapi ya gitu. Jadi banyak sekali. Kayak makanya mending gak usah ngeliat. Cobalah kita melihat kayak gitu tuh, banyak banget tuh. Badan Bersyukur kayak tidak bisa. betul. Dan kalau kayak gitu kita bisa bedain mana yang makhluk halus, mana yang makhluk manusia biasa. Tapi terkadang yang kayak setan-setan yang biasa di film-film tuh yang kayak menyerupai orang, emang kadang-kadang ya kita tidak tahu itu beneran setan atau manusia. Karena pernah bos Papa Koko tuh waktu itu lagi kemana pergi, kayak dia tuh salaman sama setan, bener-bener salaman, nggak kayak kan biasanya orang tembus atau gimana, dia salaman terus pas balik badan hilang. Kayak bos Papa Koko yang bilang, nanya kok itu bukan orang ya? Iya, kok bisa salaman? Nah, ya udah, emang begitu. Kalau emang energinya udah ketemu, ya bisa. Jadi main di energi. Iya, maksudnya kayak ininya udah pas, udah ketemu, udah. Dan pernah ada setan dibilang bener sih kayak, dan di sekolah gue ya harusnya waktu SMA. Tapi yang kesurupan tuh cici sepupu. Pokoknya cici sepupu waktu SMA tuh kesurupan. Terus dibawa ke rumah. Ya saya kan kepo ya, saya mah orangnya kepoan kalau kayak gitu. Tapi sekarang sih udah enggak ya, karena kayak udah capek. Jadi ya datang lah. Terus biasa. Oke, udah sampai dan sadar lah. Nah, waktu itu saya kepo, saya nanya. Kayak setannya apa emang? Oh, setannya tuh cewek yang berumur lah, udah 30-an gitu kan. Udah umur 30-an lah, dibilang gitu. Terus dia kenapa dia masukin sisi sepupuku, dari Koko, itu karena cowoknya ganteng. Jadi dia mau deket sama cowok sisi sepupuku. Jadi kayak no kayak jadi kayak janganlah punya cowok ganteng-ganteng gitu kan. Terus kalau kayak gitu kan bisa bahaya gitu kan. Bisa dirasakin. Aneh juga kayak setan nih, cowok ganteng, pacarnya siapa? Oh dia, masuk gitu kan. Kok bisa gitu kan. Dan dia nggak mau keluar gitu kan, dia nggak mau keluar karena dia mau sama si cowok itu. Ya udah, salah satu cara adalah dikeluarin paksa, tapi ya nggak ada plus minusnya keluar paksa gitu. Dan waktu itu ya udah banyak di film-film dan ternyata bener aja gitu. Ya udah cariin cowok tapi dari makhluk halus juga buat dia jadi pacar gitu kan. Nah dia dicariin, dapet nih, ditolak sama tuh setan cewek bangke itu. Gak cakep katanya. Jelek. Iya, katanya jelek. Atau gua anjing gitu kayak what? Gak gitu maksudnya. Anjing tuh jadi setan aja udah masih bisa milih. Udahlah, akhirnya diganti. Daripada nggak keluar ya, diganti ketika oke, cocok, oke, keluar dengan sendirinya. Kayak nyusahin ya. Berarti kayaknya di alam sana juga ada teknik up gitu kok. Harusnya. Dan
sama kok, alam sana sama alam di kita tuh hampir benar-benar sama. Kalau kok nanya-nanya ya, dan nanya-nanya orang yang bisa melihat, sama. Ada rumah, ada mobil, ada beca. Makanya yang kita bilang orang Chinese tuh yang bakar rumah, terus bakar rumah-rumahan, bakar peralatan-peralatan dapur, itu kan kita hanya memvisualisasikan, oh kita sebagai anak, sebagai cucu, ini ngirim rumah. Jadi kita yang bertekad untuk memvisualisasikan dengan pikiran kita, oke, ini rumahnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, tempatnya di sini, di sini, terus ada mobilnya, ada ininya. Dan itulah kekuatan pikiran. Kan pikiran ada pembentuk, pikiran ada di Dhamma Pada yang pertama. Nah itu hebatnya pikiran, bahkan yang bisa membentuk sebuah imajinasi yang udah kita nggak bisa lihat juga. Bahkan pernah kalau contoh nih, ada pohon yang nggak bisa ditebang karena ada penunggunya. Jadi salah satu cara adalah buatin rumah lagi di pohon yang nggak ada penunggunya. Jadi kayak dipindahin, oke, ini mau ada keperluan dan sebagainya, ini aku pindahin di pohon ini ya, gitu. Jadi dibuatin pohon di rumah situ. Bahkan ya bertahun-tahun yang Bapak kan di dekat rumah Koko tuh itu ada pohon asam tinggi, emang udah terkenal angker gitu kan. Bahkan yang kayak dari dulu gitu kan. Tuh setan tuh yang darinya sendiri, terus nikah, punya anak. Bener kayak serius. Kayak gue yang mendengar itu kayak serius, ini beneran. Kayak terus dia itu tinggal di rumah jadi punya keluarga gitu yang dari jomblo. Wow, kayak setannya nikah gitu kan. Masa gue enggak punya jodoh, masa gue kalah? Anjing lah gitu. Seru lah itu. Ngomongin hal-hal seru, banyak cerita. Kalau pengalaman pribadi tuh pernah di sekolah lagi. Di sekolah lagi tuh waktu itu ingat lagi masih MPLS. Pokoknya kita itu rapat sampai jam 5 pagi. Jam 4 pagi. Pokoknya untuk ngebahas karena kan MPLS atau LDKS? LDKS yang mau nyari ketua selanjutnya. Itu tuh kita rapat sampai 4 pagi gitu. Yang peserta pada tidur, kita tuh panitia rapat sampai jam 4. Gimana. Alhasil kayak anjir nanggung, karena jam 5 itu kita bangunin peserta untuk biasalah kayak untuk jurit malam dan sebagainya. Dan kayak nanggung gitu, kayak nanggung banget. Ya udahlah. Nah, terus sampai jam 7, pokoknya jam 6, pokoknya setelah games, pokoknya olahraga, habis itu ada games pagi tuh, habis olahraga. Nah, itu tuh yang ya udah, habis setelah game gue tidur di kamarnya panitia. Tidur tuh sendiri tuh. Yang lain pada kayak bodo amat, gue mau tidur, kayak udah capek. Bangunlah tuh jam 9. Jadi kayak yang lain tuh udah peserta tuh udah pada mandi, udah pada ke acara selanjutnya yang dikumpulin ke satu kelas gitu kan. Yang kata gue, oke, saatnya gue mandi gitu kan. Dari kemarin gue belum mandi malam. Jadi kayak ya udahlah, mandilah pagi. Itu mandi karena yang kalau kan acaranya itu di lantai 1. Kayak aduh, gue malas banget gue lantai 1 mandinya. Ntar kalau ada yang peserta atau panitia ini gue males. Jadi mau ke lantai 2 berpikir sama. Lantai 2 enggak, udah kita ke lantai 3. Ke lantai 3 nih. Terus begonya gue, bukan bego, kayak anehnya aja. Kan ada toilet cowok, toilet cewek sebelahan. Nah, itu tuh gue ke toilet cewek mandinya, karena emang toilet cewek tuh punya yang WC yang tertutup gitu, sedangkan yang cowok tuh nggak ada gitu kan. Jadi ya udah gue kayak cewek gitu. Di cewek itu ada 3.
tiga WC lah, sekat gitu, tok tiga. Dan gue lupa di situ emang ada, kayak bego aja gue, kayak di situ kan harus ada, udah banyak cerita lah. Ketika lagi mandi, itu pintu kamar mandi yang depan tuh itu digedor-gedor, itu angin tiba-tiba kenceng, dor. Yang koko bilang, iya sabar, gue lagi mandi, bentaran. Ya, dibilang takut. Ya iyalah, sendirian di kamar mandi, terus gue lagi posisinya telanjang, yang kayak kalau gue kenapa-napa kan nggak enak ya, kesurupan atau gimana kan ya, masa sih, malu gue gitu. Iya. Ini lagi sabunan, habis sabunan sampo, habis itu udahan dah, sikat gigi di lantai bawah aja. Dah, semenjak aku ngomong itu berhenti. Yang gede-gedor, yang angin kencang itu berhenti. Oke. Berarti Jadi, kakak langsung tahu itu bukan manusia gitu. betul, bukan angin biasa. Yang enggak, bukan angin. Dan emang, ya itu begonya, karena pernah waktu kelas 1 SMA kan itu kan di lantai 3 kelasnya. Itu gue ke toilet, itu ke kamar mandi cowok, pasti dong kalau lagi sekolah. Nah, terus temen cewek koko tuh dia ke toilet juga gitu kan. Nah, waktu itu gue lagi BAB gitu cowok, terus si cewek ini kayak cuman buang air kecil doang kayaknya. Terus dia itu koko duluan yang keluar dari kelas, habis itu dia lah barusan. Nah, koko tuh pakai sepatunya lagi tuh di depan kelas tuh ada bangku lah buat duduk. Nah, koko lagi pakai sepatu, terus teman koko nih cewek bilang, ya lu parah banget ya, lu apa di toilet cewek BAB-nya lah, gila aja lu, kata gue. Yang kalah itu cowok. Nah, terus yang di sebelah gue seketok-ketok siapa? Ya, gak tahu. Ya udah, yuk kita masuk kelas aja. Itu sepatu gue teng-teng, gak jadi gue pakai. Misi bu, yang kayak bodoh amat, karena kan gue izinnya juga emang BAB gitu. Si gurunya juga udah tahu kayak, misi bu.